Shalom adik-adik. Shalom. Masih pada lemes Kak, sekali lagi ya. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, berkat Tuhan. Yes, yes, yes. Sebelum kita memulai ibadah kita saat teduh dimulai. Amin, saat teduh selesai. Kita angkat satu lagu pujian kita. Bapa, aku datang. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kali langit dan bumi. Amin. Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami bersekutu di tempat ini memohon kepadamu dengan segenap hati kami. Berilah iman yang benar kepada kami dan teguhkanlah hati kami, agar kami hidup dalam ketaatan yang penuh syukur dan sukacita sesuai kehendak-Mu. Peliharalah kami sampai akhir hidup kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi, ku daki-daki gunung yang tinggi.
Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus bersertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kita bernyanyi segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Haleluya. Kami mau bersorak, tinggikan namamu Tuhan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Kita bernyanyi Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah.
dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Baiklah adik-adik, untuk minggu ini kita akan mendengarkan hukum Taurat yang pertama yang dibawakan oleh adik sekolah minggu kita, Clarissa. Halo, hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kita angkat satu lagu pujian, Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah daku. Kita ulangi sekali lagi ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah daku. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati dan pikiran kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami aturkan kepadamu ya Bapa, atas segala berkat karunia yang Kau berikan kepada kami. Engkau masih memberkati kami, memberikan nafas kehidupan hingga kami pada saat hari ini. Secara khusus ya Bapa, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Bapa, berkat juga seluruh anak sekolah minggu yang melaksanakan ibadah secara online di rumah mereka masing-masing. Berikan mereka kesehatan, jauhkan mereka dari segala mara bahaya, dan berkat juga orang tua mereka ya Pak. Dan berkat juga ya Pak ibadah kami hari ini, firman yang kami akan perdengarkan kiranya dapat adik sekolah minggu terima dan dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Pimpin hamba-Mu, pimpin lidah hamba-Mu ya Bapa, supaya apa yang keluar dari lidah hamba-Mu, apa yang keluar dari mulut hamba-Mu seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terpujilah nama ya Bapa, kini dan selama-lamanya. Kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Jadi shalom adik-adik. Nah, Abang harap kabar baik lagi ya untuk kita pada hari Minggu yang indah ini. Jadi kita masih kembali dalam suasana live streaming online ya di YouTube. Kiranya mari kita doakan bersama-sama agar cepat berlalu ya pandemi virus sekarang ini, agar kiranya bisa dapat kita langsung bertatap muka ya, dan bisa menjalani kehidupan kita secara normal lagi tanpa ada takut apa-apa lagi ya. Nah, Abang harap adik-adik di rumah dalam keadaan sehat ya, dan mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti ibadah kita hari ini dengan sukacita, dengan senang ya. Hari Minggu, harinya Tuhan, kita harus senang. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebagai puncak dari ibadah kita pada Minggu hari ini, yaitu di firman Tuhan ya. Jadi mari kita buka firman Tuhan dari Efesus ya. Adik-adik di rumah ambil Alkitabnya, buka kitab Efesus ya. Jadi kita buka Efesus 6
ayat 1 sampai 3. Di Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Nanti kita bacakan bersama-sama ya. Ada anak sekolah minggu, kuat suaranya, kuat bacanya di rumah biar semua mendengar. Oke? Abang juga di sini akan membacakan untuk kita semua. Adik-adik sekolah minggu mengikutinya di rumah masing-masing. Baik, kita baca Efesus 6 ayat 1 sampai ayat 3. 1, 2, 3 ya. Taat dan kasih. Ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya, udah semua membaca Efesus 1, Efesus 6 ayat 1 sampai ayat 3 ya. Jadi abang bacakan sekali lagi. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, tema kita pada pagi hari ini adalah menghormati ayah dan ibu. Nah, kira-kira di hukum Taurat keberapa itu? Tentang ayah dan ibu atau menghormati orang tua. Hukum Taurat kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Itulah ayat yang hukum Taurat yang kelima ya. Jadi sama tema kita pada hari Minggu ini. Nah, adik-adik sekolah minggu, ayah dan ibu tidak bisa terlepas dari kehidupan kita ya. Ibu yang melahirkan kita ke dunia ini, orang tua kita yang membesarkan kita dari bayi sampai besar sampai bisa sekarang, itu karena dari orang tua ya. Jadi dibilang di sini di ayat 1, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Nah, adik-adik, menaati orang tua dalam pokok bahasan kita pada hari ini, Efesus, itu adalah surat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Ya, pada waktu itu Rasul Paulus mengunjungi jemaat di Efesus, dan di sana Rasul Paulus ingin membangun gereja yang besar, tapi dimulai dari gereja yang kecil, yaitu keluarga. Jadi seperti yang biasa kita dengar ya, gereja bukanlah gedungnya, dan juga bukan pekarangan. Nah, gereja adalah katanya orangnya. Nah, di sanalah Rasul Paulus ingin membangun gereja yang besar, tapi melalui dengan persekutuan yang kecil, yaitu keluarga. Nah, dalam Alkitab kita minggu ini, Paulus memberikan pandangan dasar dari keluarga yang sejati, khususnya bagaimana anak bersikap dengan orang tua mereka. Ya, bagaimana sikap anak terhadap orang tua, ya. Sebelumnya sudah diaturkan Paulus bagaimana hubungan antara suami dengan istri, istri dengan suami. Dan di ayat 1 bilang, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Nah, yang Paulus maksudkan di sini adalah agar anak-anak mau menuruti, mendengarkan, dan menyerahkan dirinya berbakti kepada orang tua. Nah, itulah yang menjadi tujuan utama Rasul Paulus ke jemaat Efesus pada saat itu, agar anak-anak menyerahkan dirinya kepada orang tuanya dengan berbakti. Nah, kata taat itu seperti yang di ayat 1 tadi, hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Nah, kata taat itu berasal dari kata Yunani ya, yaitu hupakowo, yang artinya menaati, bisa juga menuruti, menyerahkan diri, atau mengikuti. Ya, itulah artinya taat itu. Jadi pada saat ini ya memang anak-anak sekolah minggu ada yang masih mempunyai
orang tua yang lengkap ya. Ada yang masih ada bapak, ada masih ada mama, ada juga yang cuma ada bapak, ada juga yang cuma ibu ya, seperti itu. Namun kita harus selalu bersyukur ya, apapun itu. Jadi yang itu adalah sebagian dari rencana Tuhan. Kita nggak boleh menjadi minder atau anak sekolah minggu menjadi merasa rendah ya, walaupun istilahnya ada yang orang tuanya nggak lengkap, kita harus tetap semangat ya, karena itu adalah sebagian dari rencana Tuhan ya. Jadi sebagai refleksi kita untuk minggu ini adalah bagaimana kita menghargai orang tua kita ya. Kita harus menghargai orang tua kita, menaati orang tua kita, dan membantu orang tua kita. Untuk anak-anak sekolah minggu sekarang bisa dimulai dengan hal-hal yang kecil ya. Beberapa minggu yang lalu ini juga udah disinggung ya, tentang bagaimana menaati orang tua. Nanti kita coba minggu-minggu kemarin udah ada juga video ini tentang bagaimana menaati orang tua. Mungkin adik-adik sekolah minggu masih mengingat itu ya. Jadi kita putarkan lagi nanti videonya, adik-adik sekolah minggu menonton lagi. Nah, kita ambil lagi sisi positifnya dari video itu ya. Oke Dedek, kita tonton videonya. Kaleb, ayo makan. Mama baru selesai bersih-bersih. Jangan lupa lepas sepatu ya. Oke, Mam. Pesawat siap mendarat. Kaleb, Mama bilang harus lepas sepatu kan? Iya. Mama kan sudah capek bersih-bersih. Gimana nanti kalau Mama lihat ini? Maaf ya, Pa. Ya sudah, ayo kita bersihkan sama-sama. Gimana, jadi repot kan? Tahu nggak, kalau kamu tadi nurut sama Mama, kamu nggak perlu jadi repot begini. Nak, kamu disuruh itu karena kami sayang kamu. Itu demi kebaikanmu. Ingat waktu ibadat keluarga? Yang dari Efesus. Pasal berapa ya? 6. Iya, pintar. Inilah yang Yehuwa minta dari kamu. Anak-anak, yaitu kamu Kaleb, taatilah orang tuamu, agar baik keadaanmu. Jadi, kamu harus taat sama Mama dan Papa. Makanan siap. Ayo
Ayo makan. Ayo, kita makan dulu yuk. Oke, Pap. Yuk. Mundur, mundur. Ya, terus. Net, net, net. Ya, hop. Net, net, net. Hei, awas nabrak. Sorry. Bongkar muatan. Ya ampun. Kaleb, kita mau ibadat keluarga. Ambil bukumu. Beresin semua kelerengmu. Nanti orang bisa jatuh loh. Kamu harus taat sama mama dan papa. Maju. Makasih ya. Mama senang sekali kamu nurut. Yuk, cepat. Kakak sama papa udah nunggu. Sofia, menurutmu ini gambar apa? Bagus, semua sudah kumpul. Ayo, kita mulai dengan doa dulu. Ya, adik-adik udah nonton videonya kan? Beberapa minggu yang lalu udah kita putarkan juga itu, ya, tentang videonya. Cuma di sana nasihatnya tetap sama ya, tetap menghargai orang tua kita, melakukan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk orang tua kita, sekecil apapun itu bisa kita lakukan yang bermanfaat untuk orang tua kita. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kita nggak bisa lepas dari orang tua kita, apalagi anak sekolah minggu. Kalau kayak abang udah merantau, udah jauh dari orang tua ya, nggak di depan orang tua lagi. Kalau anak sekolah minggu kan masih di hadapan orang tua, masih dibiayai semua sama orang tua, masih dicukupkan semua sama orang tua, ya. Jadi orang tua kita sudah melakukan yang terbaik, yang sungguh sangat baik untuk anak-anaknya, agar bagaimana anak-anaknya bisa nanti berhasil, ya. Mungkin karena itu jadi anak-anak sekolah minggu nggak boleh membuat orang tua kita sakit hati, nggak boleh kita bertindak tidak sopan ya kepada orang tua kita. Kita harus menghargai orang tua kita, dan orang tua kita pun tidak mau kita mendapat sesuatu yang tidak baik juga. Atau pernah ada orang tua ketika adik-adik sekolah minggu minta makan dikasih yang lain gitu kan, nggak mungkin kan? Atau adik-adik sekolah minggu minta sekolah, nggak dibolehin sekolah. Nah, orang tua kita selalu mendukung kita, apalagi nanti sampai udah besar. Nah, disitulah kita nanti baru merasakan bagaimana perjuangan orang tua kita kepada kita. Jadi untuk itu adik-adik sekolah minggu, mari kita ingat hukum Taurat yang kelima, ya. Mungkin semua anak sekolah minggu sudah menghafal itu, ya. Tinggal kita bagaimana melaksanakannya di kehidupan sehari-hari secara nyata kepada orang tua kita, kepada orang yang lebih tua, kepada kita juga. Kita harus sopan, santun juga, tidak boleh menyakiti hati orang lain, ya. Yang lebih tua dari kita pun kita tidak boleh
sembarangan ataupun menyakiti hatinya, ya. Jadi seperti yang dibilang hukum Taurat kelima, yaitu hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Dan hukum ini juga ditegaskan Paulus kepada setiap keluarga Kristen, khususnya pada anak-anak sekolah minggu, agar bersikap baik kepada orang tua masing-masing. Ya, jadi ingatlah itu sebagai landasan firman Tuhan kita pada saat ini, yaitu berbuat baik kepada orang tua dan menghormati orang tua, menghormati ayah dan ibu kita, agar lanjut umur kita di tanah yang diberikan Tuhan kepada kita. Ya, jadi sekian untuk firman Tuhan. Kiranya adik-adik sekolah minggu dapat mengambil manfaat yang abang khotbahkan pada hari ini dan dapat dilaksanakan pada kehidupan sehari-hari. Kita akhiri ibadah kita ini, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang telah kami dengarkan, yang telah Engkau perdengarkan kepada kami apa, agar kiranya kami selalu menaati orang tua kami, menaati ayah, menaati ibu kami apa, mereka yang telah membesarkan kami, mereka yang telah melahirkan kami ke dalam dunia ini dengan seizin-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa telah memiliki orang tua yang Kau berikan kepada kami. Kiranya juga berkati orang tua kami apa, agar semakin panjang umurnya apa, semakin Engkau berikan kesehatan kepada orang tua kami. Dan juga kami apa kepada anak-anak-Mu ya apa, agar kiranya selalu menaati orang tua kami, memberikan apa yang terbaik bagi orang tua kami apa, dan tidak menyakiti hati orang tua kami, senantiasa berbuat baik, berbuat sopan kepada orang tua kami apa. Ya Allah Bapa, bimbing kami, yaitu anak-anak sekolah minggu apa, di jalan-Mu, agar kami senantiasa menghormati orang tua kami seperti yang Kau perintahkan ya apa pada hukum Taurat yang kelima ya apa. Pimpin kami apa, tuntun kami. Ya Allah Bapa kami, inilah kami anak-anak-Mu ya apa, yang senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami ya apa. Terpujilah nama ya Bapa, kini sampai selama-lamanya. Kiranya kehendak-Mu yang terjadi. Amin. Baiklah adik-adik, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan dengarkan ayat hafalan. Kakak bacain dari kitab Amsal 6 ayat 20. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Kakak ulangi ya. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Jangan lupa dihafal ya adik-adik. Shalom. Ya adik-adik, Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajak dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Firman Tuhan menghantarkan kita untuk memberikan persembahan ke hadapan Tuhan
terambil dari 1 Tawarik 29 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti itu? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kita serahkan persembahan kita ke hadapan Tuhan. Kita serahkan persembahan kita ini ke hadapan Tuhan dan kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umatmu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaatmu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaanmu, kasih, keadilan dan damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama memohon doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin.